Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Ibu Bapa, keluarga yang diberkati Tuhan, baiklah ibadah kita pada malam hari ini merupakan ibadah kolom 4 Jemaat Yudea atas nama keluarga Tiwatu Winerungan, dan ibadah pria Kombapa kolom 4 atas nama Bapak Randy Tiwatu, dan wanita kong ibu atas nama Ibu Pauline dan Ibu Windy Tiwatu Winerungan. Marilah kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan dalam persiapan, saya undang kita semua berdiri. Kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari berdoa. Segala puji, syukur, hormat, sembah kami naikkan kepadamu, Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini Engkau boleh kumpulkan kami, Jemaat Gemim Yudea Paldua kolom 4, bersama-sama dengan keluarga Tiwatu Winerungan yang bersuka cita pada tanggal 26 Februari yang lalu. Anak kekasih mereka, Kathleen, boleh berusia 5 tahun. Keluarga mensyukuri, bahkan kami semua pada malam hari ini bersama-sama dengan keluarga bersyukur keluarga boleh mengundang kami semua untuk beribadah pada malam hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau akan memberkati ibadah kami pada malam hari ini, ibadah Jemaat Yudea kolom 4, ibadah pria Kombapa atas nama Bapak Randy Tiwatu, dan wanita kom ibu atas nama Ibu Windy Tiwatu Winerungan dan Ibu Pauline Lesar. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Biarlah Engkau arahkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Bapa, lebih khusus kami mau berdoa bagi hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memimpin ibadah pada malam hari ini, Bapak Diaken Jeffrey Delaru. Biar Tuhan Engkau anugerahkan hikmat Roh Kudus
sehingga dia boleh memimpin ibadah pada malam hari ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin sedang dalam persiapan atau sedang dalam perjalanan. Biar Tuhan Engkau tuntun langkah kaki mereka sehingga boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Bapa di surga, rangkaian ibadah kami pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persekutuan ibadah Jemaat Gemim Yudea PAL 2 di kolom 4 pada malam hari ini tertabislah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami naikkan pujian syukur kehadirat-Mu. Di malam hari ini kembali Tuhan berkenan pada kami untuk ada dalam persekutuan ibadah bersama. Kami mengaku kepadamu Bapa di surga, bahwa dalam kehidupan yang kami jalani ini, kami seringkali kurang berharap kepada Bapa di surga. Bahwa dalam kehidupan yang kami jalani ini, kami lebih mementingkan kepentingan diri kami sendiri. Bahwa dalam kehidupan yang kami jalani ini, kami kurang konsisten ataupun bertanggung jawab terhadap iman kami kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapa, di malam hari ini kami naikkan doa permohonan ampun kepadamu atas segala salah dan dosa yang kami perbuat, sambil kami bermohon berharap bahwa darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib akan menghapus, membersihkan dosa-dosa kami. Bapa di surga, di malam hari ini juga kami akan membaca dan merenungkan berita firman-Mu. Biarlah Engkau menguasai kami semua. Bahkan hamba-Mu yang akan membentangkan berita firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan dia, sehingga hamba-Mu dapat membentangkan berita firman-Mu hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, mari kita akan membaca Alkitab dari kitab Perjanjian Baru. Bolehkah nanti kita akan membaca berbalas-balasan, masih dari Markus 8 ayat 31 sampai dengan Markus 9 ayat yang 1. Kita membaca dari kitab Markus 8 ayat 31 sampai dengan Markus 9 ayat yang pertama. Saya akan membacakan ayat-ayatnya yang ganjil. Dimohon jemaat boleh meresponsnya dengan baca ayat yang genap. Kita mulai. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, sampai Petrus menarik Yesus dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus meninggalkan dirinya, mengikut salibnya dan mengikut aku." Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah kata yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Kita sambut dengan menyanyi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita merenungkan pembacaan kita di Markus, kitab yang kedua di perjanjian baru ini, yang ditulis oleh Markus atau yang sering dipanggil juga Yohanes. Jadi Markus ini sering juga dipanggil sebagai Yohanes. Dia adalah kawan sekerja daripada Paulus, tetapi dia juga menjadi kawan sekerja daripada Petrus. Bahkan Petrus menyebut sebagai Markus ini sebagai anaknya yang terkasih, anak rohaninya. Markus mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa ketika dia ada bersama-sama dengan Paulus dan Petrus, sehingga mampu mengungkapkan, menulis kitab ini mengenai akan Tuhan Yesus Kristus. Memang Markus ini penulisannya juga ada di sekitar 5565 setelah Masehi, di mana Kaisar Nero berkuasa pada waktu itu. Dan surat ini mau memberikan penguatan bukan saja kepada orang-orang Yahudi, tetapi mau lebih ditekankan kepada orang-orang non-Yahudi, agar supaya mereka tidak berpaling atau meninggalkan Yesus Kristus Tuhan, setelah kalau mereka mendapatkan ancaman-ancaman atau mereka mendapatkan masalah dan tantangan dan sebagainya. Karena kita tahu bersama bahwa Kaisar Nero pada waktu itu luar biasa, dia menganiaya akan orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus. Nah, Markus mau memberikan penguatan yang lebih dikhususkan bagi orang-orang non-Yahudi, dan lebih memberikan tema bagi kita di minggu berjalan ini bahwa menyangkal diri, memikul salib bukanlah kelemahan, tetapi itu adalah kekuatan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengertian ataupun saya baca referensi penyangkalan diri, menyangkal diri adalah bagaimana orang itu mengesampingkan akan kepentingan dirinya atau dia mengabaikan kepentingan dirinya untuk sesuatu yang lain. Yang tentu dalam bacaan ini adalah menyangkal diri adalah kita mengabaikan urusan-urusan diri sendiri dan kita lebih mengutamakan apa yang diminta oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Kita menyangkal diri kita mengabaikan keinginan-keinginan kita, kesukaan-kesukaan kita, apabila keinginan-keinginan itu bertentangan dengan kehendak ataupun ajaran Tuhan Yesus. Maka di sini kita diminta untuk menyangkal diri, untuk lebih mengedepankan, lebih mengutamakan apa yang menjadi perintah, apa yang diamanatkan oleh ajaran Yesus Kristus bagi kita. Dan di dalam menyangkal diri ini, ternyata kita juga diminta untuk memikul salib. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu pemahaman memikul salib di sini bukan berarti orang kemana-mana ambil salib kok pikul-pikul, tetapi mau disampaikan di sini bahwa memikul salib adalah kita bersedia untuk memikul tanggung jawab. Kita bersedia memikul tanggung jawab dan konsisten dalam mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi memikul salib adalah konsistensi kita terhadap apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Memang kalau zaman dulu orang yang memikul salib
itu berarti orang itu mendapat hukuman mati pada waktu itu. Dia harus pikul di salib sampai di tempat penyaliban, sehingga semua orang saksikan bahwa orang ini sudah dalam perjalanan hukuman mati karena mendapat hukuman negara. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kita memikul salib, bahwa kita ada dalam konsistensi untuk mengikuti ajaran Yesus Kristus. Oleh karena itu, bacaan yang kita baca di sini dalam ayat 34, ia harus menyangkal dirinya, kemudian memikul salibnya dan mengikut aku. Kesan kalau kita menyangkal diri artinya kita lebih mengutamakan hal yang lain daripada diri kita sendiri. Kita harus memikul tanggung jawab, memikul salib. Ada kesan bahwa itu adalah kelemahan. Tetapi justru firman Tuhan ini mau menekankan yang sebaliknya. Kalau kita mampu untuk melaksanakan penyangkalan diri ini, memikul salib dan mengikuti Yesus Kristus, maka itu adalah kekuatan bagi kita. Justru disitulah kekuatan iman kita, kekuatan kita ketika kita mengikuti Yesus, ketika kita mampu untuk melakukan penyangkalan diri, memikul salib dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dalam kehidupan yang kita alami memang akan ada hal-hal seperti itu. Ketika kita ada dalam kondisi dilematis, di mana kita terpaksa harus menyangkal diri, harus ikut apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka disitulah sebenarnya kekuatan kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan firman Tuhan malam hari ini mau mengajak kita supaya kita tetap konsisten, bahwa menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Yesus adalah kekuatan bagi kita. Kenapa dia memberikan kekuatan? Karena disitulah pengharapan orang Kristen kepada Yesus Kristus. Kita menyangkal diri, kita memikul salib, kita memikul akan persoalan tantangan masalah kita dengan iman, karena orang percaya, karena orang punya pengharapan bahwa Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib tidak akan meninggalkan kita. Dia tetap akan menjaga kita. Kita mungkin boleh jatuh, tapi tidak akan tergeletak, karena tangan Tuhan akan menopang. Dan kita semua juga berbahagia karena ada adik Catherine yang boleh berhari ulang tahun yang ke-5 tahun. Tentunya di dalam bimbingan orang tua rohani. Tentunya juga ini akan menjadi pembelajaran ataupun hal yang baik, hal yang positif untuk adik Catherine dalam kehidupannya maupun akan masa depan. Sebagaimana Petrus, dia memanggil Markus itu sebagai anak rohaninya, anak terkasihnya, ya tentunya juga kita semua ada dalam pengharapan bahwa adik Catherine di usia 5 tahun dan hari-hari ke depannya selalu ada dalam lindungan tangan Tuhan yang kuat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih akan berita firman-Mu. Kami bermohon kepadamu, biarlah Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu diam di dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk mengimplementasikan firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, kasih karunia Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dan penghantaran Roh Kudus menyertai orang semua malam hari ini, esok, dan seterusnya. Amin. Amin. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, karena pada malam hari ini Engkau sudah menyertai, memberkati ibadah kami pada malam hari ini sehingga boleh selesai dengan segala baik. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi hamba-Mu
Bapak Yakin Jeffrey Delaru yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Biarlah ya Tuhan, Engkau akan menyertai, memberkati Bapak Yakin di dalam tugas pekerjaannya, pelayanannya, dan memberkati kehidupan keluarga Delaru Provinsi Sulut. Dimanapun mereka pergi dan berada, Tuhan kiranya akan menyertai mereka. Biarlah kekuatan, kesehatan akan menjadi bagian kehidupan mereka. Dan biarlah dimanapun mereka pergi dan berada, senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Bapa di surga, berdoa bagi kaum keluarga di tempat ini yang sudah menyediakan tempat untuk kami beribadah. Tuhan juga akan menyertai, memberkati kehidupan keluarga Tua Tumbi Nerungan, keluarga Ibu Pauline Lesar. Bapa di surga, berkati juga kami semua yang boleh mengambil bagian pada ibadah malam hari ini. Bapa, sebentar kami akan berpisah dengan keluarga, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan juga akan menuntun langkah kaki kami agar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan damai sejahtera. Bapa, sebentar keluarga akan membagi berkat lewat santap kasih bersama. Sebelum ya Tuhan kami mencicipinya, makanan dan minuman yang telah disiapkan oleh keluarga, Tuhan kiranya akan memberkati makanan dan minuman, kuduskan tubuh-tubuh kami yang lemah, agar ketika menyatu dalam tubuh kami akan mendapat kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Bapa di surga, Engkau adalah sumber berkat. Engkau akan mengembalikan berkat yang berlimpah bagi kehidupan keluarga di tempat ini. Untuk sisa kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat kolom 4 dan dirangkaikan dengan syukur keluarga pada malam hari ini boleh selesai dengan segala baik. Tentu kita percaya semua ini hanyalah karena pertolongan Tuhan sehingga ibadah kita boleh selesai dengan segala baik. Dan mengatasnamakan Majelis Kolom mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat Kolom 4, para undangan yang boleh mengambil bagian pada ibadah malam hari ini. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kadim Bapak Diaken Jeffrey Delaru yang boleh menjadi saluran berkat bagi kita semua pada malam hari ini. Tentu harapan kita kiranya Tuhan senantiasa akan menyertai, memberkati Bapak Diaken di dalam tugas pekerjaan, tugas pelayanan, dan memberkati kehidupan keluarga Delaru Provinsi Sulut. Sekali lagi diucapkan terima kasih. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam ruang organisasi. Di dalamnya kita akan mendengarkan penyampaian atau informasi kolom, dan untuk itu diberikan kesempatan kepada
anak sekolah minggu, Tuan rumah. pemuda, dan ibu, dan terakhir majelis kolom. Untuk kesempatan pertama diberikan kepada keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Umat yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena di malam hari ini kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama, dan saya percaya bahwa pertemuan kita di malam hari ini adalah berseiring Tuhan, dari kesehatan, kekuatan, kita dapat bertemu di tempat ini. Sekali lagi terima kasih, dan atas nama keluarga menyampaikan terima kasih kepada kadir kita dalam hari ini, Bapak Diaken Dr. Jeffrey Delaru yang telah menjadi saluran berkat bagi kita semua, mendoakan kita semua, keluarga kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Anda selalu memberkati dalam segala tugas baik sebagai dosen, Tuhan, terlebih di tengah-tengah keluarga, Tuhan selalu limpahkan berkat, kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk menjalankan tugas sehari-hari. Sekali lagi terima kasih, dan terima kasih kepada pemimpin acara Ibu Aleta yang telah menuntut acara ini dengan baik. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih kepada seluruh jemaat Kolom 4, anak sekolah minggu, Bapak Ibu yang sudah hadir. Tuhan kiranya memberkati. Dan mohon tunggu sebentar karena ada pelayanan dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan untuk ibadah pondok gembira pada Sabtu depan. Kita akan berkunjung ke kolom 3 atas nama Enci Ayu Silani. Mantu Silani. Terima kasih. Wanita Kom Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Informasi untuk ibadah wanita Kom Ibu pada hari Rabu tanggal 6 Maret jam setengah 8 malam sesuai jadwal bertempat pada Ibu Aleta Sungai Sumaisei, dan yang akan menjadi kadim dimohon kesediaannya Ibu Pauline Lesar. Terima kasih. Hati. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh berapa lagi pada hari ini Sabtu 2 Maret 2024. Kita sudah di bulan Maret ini ya. Dan tentunya atas nama Elsus dan anggota jemaat Kolom 4 mengucapkan selamat hari ulang tahun yang kelima buat adik Kathleen, keluarga Tiwati Nerungan, yang boleh dirayakan berkaitan dengan ibadah Kolom 4 atas nama keluarga Tiwati Nerungan, ibadah pria Kombapa atas nama Bapak Reni Tiwati, dan ibadah wanita Kom Ibu atas nama Ibu Pauline Lesar dan Bindi Tiwati. Dan terima kasih khususnya buat kadir kita Diaken Dr. Jeffrey Delaru yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita memahami bagaimana kehendak Tuhan bagi kita. Selanjutnya terima kasih buat MC Ibu Aleta Sumaisei, sekaligus buat tim doa di Kolom 4. Dan terima kasih buat seluruh anggota jemaat Kolom 4 yang boleh hadir, dan tamu undangan baik dari Kolom 5 maupun yang dari teman-teman, saudara dari Ibu Pauline dan keluarga Tiwati. Informasi buat kita untuk ibadah minggu depan pada tanggal 10 hari Minggu 10 Maret 2023 24 akan bertempat
di rumah keluarga kalian Ponorogo, sekaligus ibadah pria kumapa atas nama Bapak Adi Kalipongan. Diharapkan kita bisa berkumpul lagi pada ibadah kolong hari Minggu tanggal 10 Maret 2024. Dan besok ibadah tanggal 3 Maret 2024 adalah ibadah puncak hari ulang tahun ke-26 Jemaat Demi Budaya Pal 2. Hanya satu kali ibadah, yaitu jam 9 pagi. Nah, untuk itu diharapkan kepada seluruh anggota Jemaat Kolom 4 untuk bersama-sama hadir, dan konsumsi sudah ditangani oleh Tersus mengambil dana sisa dari kas kolom, termasuk dengan kewajiban kolom 4 untuk dibawakan konsumsi di tamu ya, Untuk tamu. hadir. Jadi orang kewajiban dan konsumsi sudah ditanggulangi oleh sekolah. Dan sebagaimana sudah kita umumkan minggu lalu bahwa panitia anak sekolah minggu ya tingkat wilayah akan menjual ornamen pasca, dan ini sudah dibawa oleh guru-guru sekolah minggu di kolom 4 dan tinggal didistribusikan kepada keluarga-keluarga yang sudah kita sampaikan pada ibadah minggu lalu. Nah, kiranya ini bisa dibantu oleh anggota keluarga, dan kalau ada yang mau pesan buah boleh. Untuk sementara ini satu-satu dulu ya. Jadi saya kira demikian. Terima kasih banyak buat keluarga Winarungan Lesar, Ibu Pelin, dan keluarga Batu Winarungan, Pak Rindi dan Ibu Cindy, dan spesial buat adik Kathleen, selamat hari ulang tahun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Tuhan Yesus Kristus, persembahan kita malam hari ini untuk pundi 1 berjumlah Rp172.000 dan pundi 2 sebesar Rp143.000. Diingatkan kembali untuk sampul-sampul minggu sengsara untuk dapat di besok, dan sampul Hut. Oke. Banyak-banyak terima kasih.